Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya kalian yang hobi rebahan? Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Killer Elite yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang para pembunuh bayaran yang disewa oleh mafia minyak untuk membunuh mantan pasukan khusus Inggris. Namun yang menarik adalah cerita ini diambil dari kisah nyata yang ditulis dalam buku berjudul The Featherman. Selain itu, Killer Elite juga dibintangi oleh mamang kita semua, yaitu Mamang Jason Statham dan aktor senior Robert De Niro. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Killer Elite. Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua orang pembunuh bayaran, yaitu Danny dan mentornya yang bernama Hunter. Mereka telah bekerja selama puluhan tahun sejak Danny memutuskan pensiun dari pasukan khusus. Bagi Danny, Hunter bukan hanya seorang mentor, tapi juga sahabat baik. Kali ini, keduanya sedang berada di Meksiko untuk melakukan aksi pembunuhan. Di sini, mereka juga dibantu oleh pembunuh lain, yaitu Davis dan Meyer. Lalu, ketika target sudah muncul, Meyer langsung meledakkan bom yang sudah dia pasang di mobil anak buah target. Selanjutnya, para pembunuh mengepung target, kemudian Danny mengeksekusi mereka satu persatu. Setelah membunuh target, Danny terkejut dengan kehadiran seorang bocil. Seketika, dia merasa bersalah karena telah membunuh di depan anak-anak. Danny pun menjadi lengah dan akhirnya tertembak oleh polisi. Beruntung, Hunter bergerak dengan cepat dan berhasil menyelamatkan anak didiknya. Hunter lalu membawa Danny kabur bersama Davis yang sudah menyiapkan mobil. Di tengah perjalanan, Danny mengatakan kalau dia tidak mau membunuh lagi. Dia memilih untuk pensiun dari pekerjaan kotor ini. Setahun kemudian, Danny masih menikmati masa pensiunnya dengan hidup di hutan Australia. Namun, hari itu dia mendapat kiriman foto dari agennya. Foto tersebut menunjukkan bahwa Hunter sedang disandra oleh mafia minyak Arab. Melihat itu, Danny pun merasa sangat geram dan tidak terima. Tanpa membuang waktu, Danny langsung terbang ke Oman untuk menemui agennya. Sebut saja dia John, tidak pakai IQ7. John pun menyuruh Danny ikut bersamanya sebelum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah perjalanan, John menceritakan kalau Hunter telah gagal dalam menjalankan misi dari kliennya yang merupakan ketua suku sekaligus mafia minyak kaya raya. Agar Hunter bisa ditebus, maka Danny harus menyelesaikan misi yang gagal tersebut. Dia juga akan mendapatkan bayaran dengan jumlah yang tidak main-main, yaitu $6 juta. Lah lumayan buat bikin pabrik tahu. Akan tetapi, jika misinya gagal lagi, maka Hunter akan dibunuh. Tak berselang lama, Danny akhirnya tiba di markas si mafia. Dia adalah Sheikh Amir yang sering dijuluki dengan nama Sheikh Al-Samidi. Dia disambut dengan baik oleh anak bungsu Samidi yang bernama Bahait. Usut punya usut, tujuan dia menyewa Danny adalah untuk membalaskan dendam ketiga anaknya. Mereka semua tewas di medan perang, dibunuh oleh pasukan khusus Inggris yaitu SAS. Tanpa banyak bicara lagi, Samidi langsung memberikan berkas yang berisi identitas target. Samidi lalu mengatakan kalau umurnya hanya tersisa 6 bulan lagi, yang artinya Danny harus menyelesaikan misi sebelum Samidi tewas. Dan jika dia gagal, Hunter akan dibunuh pada hari kematian mafia ini. Danny pun menyanggupi misi ini, tetapi dia ingin bertemu dengan Hunter terlebih dahulu. I want to see Hunter.
Tak lama setelahnya, Danny pun dipertemukan dengan sang mentor yang kini terlihat seperti gembel lampu merah. Sebenarnya, Hunter tidak suka dengan keputusan Danny. Dia tidak ingin anak didiknya kembali membrutal hanya untuk menyelamatkannya. Namun, Danny berhutang banyak kepada Hunter, sehingga dia tidak mungkin membiarkannya terbunuh sia-sia. Tak berselang lama, Danny menyuruh salah satu penjaga untuk mengambilkan mereka minuman. Lalu, ketika penjaga itu kembali, Danny justru menghajarnya sampai pingsan. Dia berniat untuk mengeluarkan Hunter dari sana. Akibatnya, anak buah Samidi langsung mengepung mereka dan baku hantam pun tidak bisa dihindari. Akan tetapi, mereka berdua terpaksa menyerah karena kalah dari segi jumlah. Selain itu, Hunter juga meminta Danny untuk meninggalkannya. Lalu, di sini terungkap bahwa Hunter hanya dijadikan umpan oleh John agar Danny mau mengambil misi ini. Sontak, Danny pun menjadi murka kepada agennya itu. Sekarang, Danny tidak punya pilihan selain menyelesaikan misi ini. Dia sangat ingin membebaskan Hunter lalu kembali pensiun di Australia. Danny sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk segera hidup dengan normal agar bisa membangun keluarga bersama kekasihnya yaitu Anne. Oleh karenanya, Danny segera terbang ke Prancis untuk menemui Davis dan Meyer. Setibanya di Prancis, Danny langsung menemani Davis berlatih tinju. Kemudian dia menjelaskan semua hal tentang misinya. Danny juga mengatakan kalau dia tidak akan mengambil hadiahnya. Dia hanya ingin melakukannya demi membebaskan Hunter. Jadi, semua hadiahnya bisa dinikmati oleh Davis dan Meyer. Setelah setuju dengan pembagian uangnya, Danny pun menunjukkan foto target mereka yaitu Stephen Harris atau sering dipanggil dengan nama Paijo. Dia adalah mantan prajurit SAS yang kini tinggal di Oman. Tanpa membuang waktu lagi, Danny segera pergi ke Oman. Dia lalu menyusup ke dalam rumah Paijo saat jamet itu sedang mengencerit di kamarnya. Di sana, dia mengambil kepingan lantai kamar mandi untuk membuat senjata yang akan digunakan untuk membunuh Paijo, sehingga polisi akan menganggapnya sebagai kecelakaan, bukan pembunuhan. Di sisi lain, Davis sedang berada di sebuah warteg yang menjadi langganan pensiun SAS di Inggris. Di tempat ini, Davis ingin mencari tahu lebih banyak tentang para anggota SAS yang pernah berperang di Oman. Namun sialnya, salah satu pengunjung mencurigai Davis dan melaporkannya kepada mantan anggota SAS yaitu Spike. Sejak saat itu, para mantan anggota SAS mulai menyadap Davis dan mencari informasi tentang dirinya. Sebagai orang yang setia kepada organisasi, Spike pun mengumpulkan pensiunan SAS untuk membicarakan tentang hal tersebut. Mereka tergabung dalam sebuah paguyuban yang melakukan bisnis-bisnis ilegal. Tetapi usaha Spike sia-sia karena tidak ada anggota yang mau ikut campur. Oleh karenanya, Spike akhirnya bertindak sendiri. Dia akan pergi ke Oman bersama anak buahnya yang bernama Martin. Sesampainya di Oman, Martin langsung mengawasi gerak-gerik Davis. Dia juga memantau Danny dan Meyer yang baru saja membuat senjata pembunuhan. Senjata itu berbentuk palu yang dibuat dengan bahan keramik. Namun tak lama kemudian, Danny sadar kalau dia sedang diawasi. Dia tidak sengaja melihat pantulan cahaya dari kamera milik Martin. Sontak, Danny CS pun langsung mengejarnya hingga masuk ke terowongan bawah tanah. Sialnya, Martin berhasil melarikan diri setelah memblokir jalan dengan memukul sarang tawon. Akibat kehadiran Martin, kini Danny CS harus lebih berhati-hati lagi. Keesokan harinya, Davis bertugas untuk menggembosi mobil milik pacar Paijo agar wanita itu tidak melihat kematiannya. Dan di waktu yang sama, Danny dan Meyer sudah berada di rumah Paijo.
Tanpa membuang waktu, Meyer segera mengikat kedua tangan Paijo, sedangkan Denny menyiapkan peralatannya di kamar mandi. Sebelum eksekusi dilakukan, Denny merekam pengakuan Paijo terlebih dahulu bahwa dia telah membunuh anak Samidi yang bernama Hussein. Paijo memang mengakuinya, tapi dia mengatakan kalau ada orang lain yang terlibat dalam pembunuhan tersebut dan semuanya tertulis dalam sebuah buku. Denny pun tidak terlalu peduli dengan perkataan si Jamet. Setelahnya, Denny dan Meyer langsung mengeksekusi Paijo sesuai dengan rencana awal. Tapi saat Denny akan menghabisinya, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Orang tersebut ternyata adalah kekasih Paijo. Wanita itu datang untuk meminta ongkos buat bayar angkot. Setelah dia pergi, Denny kembali ke kamar mandi dan melihat jasad Paijo di lantai. Meyer membunuhnya karena sudah tidak sabar. Berikutnya, Denny akan terbang ke Inggris untuk melanjutkan misinya. Di dalam pesawat, dia membayangkan Anne yang menjadi alasannya untuk pensiun. Dia sangat berharap bisa hidup damai bersamanya. It's a tradition around here. Di lain pihak, Davis mendatangi seorang informan untuk menggali informasi tentang SAS sehingga dia bisa menemukan target pembunuhan selanjutnya. Akan tetapi, informan ini mencurigainya dan langsung melapor kepada Spike. Melihat itu, Davis pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengambil sebuah kuas, kemudian menghabisinya dengan brutal. Setelah itu, Davis mengambil beberapa dokumen penting dari tempat si informan. Kematian informan pun terdengar ke telinga Spike. Dia akhirnya memberitahu para mantan SAS bahwa Denny CS adalah pembunuh paling berbahaya karena bisa menembus jaringan SAS. Oleh karena itu, Spike harus segera bertindak sebelum Denny membunuh anggota SAS lainnya. Bersamaan dengan itu, tim Denny kembali berkumpul. Di sini, Davis memberitahu target pembunuhan berikutnya yaitu Craig. Pria ini merupakan salah satu anggota SAS yang terlibat dalam kematian anak Samidi. Denny pun akan menyiapkan rencana baru agar pembunuhannya tidak tercium oleh pihak SAS. Pertama-tama, Denny menyamar sebagai dokter untuk mencuri beberapa obat yang akan diracik menjadi racun. Karena Denny berniat untuk meracuni Craig. Sialnya, dia ketahuan oleh Spike yang sudah menunggu di luar rumah sakit. Alhasil, keduanya pun terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Kemudian, Denny menggiring Spike untuk masuk ke dalam ruangan kosong lalu menyerangnya secara bertubi-tubi. Namun tak disangka-sangka, Spike memiliki skill gelut yang luar biasa. Dia sangat kuat dan sulit untuk ditumbangkan. Setelah berjibaku cukup lama, akhirnya Denny bisa mengalahkan Spike. Dia melakukannya dengan cara yang sangat brilian, yaitu menonjok biji kesayangan Spike. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk membunuh. Denny langsung pergi menemui Davis dan Meyer di tempat persembunyiannya. Kemudian, mereka akan melanjutkan rencana pembunuhan Craig. Akan tetapi, rencana ini agak sedikit berbahaya karena mereka harus menerobos masuk ke markas SAS. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung berangkat ke tempat tersebut. Di sini, Denny akan menyamar sebagai tentara pelatihan karena Craig akan terlibat dalam kegiatan ini. Sementara itu, Davis bertugas untuk mengalihkan perhatian dan Meyer mengawasinya dari jauh. Ketika Denny sudah masuk, dia segera memasukkan racun ke dalam gelas teh milik Craig. Denny kemudian mengikuti pelatihan SAS yang diadakan di tengah hujan salju. Tak berselang lama, Craig pun jatuh saat sedang berjalan. Jantungnya mulai melemah secara perlahan. Denny lalu menghampirinya dan merekam pengakuan Craig bahwa dia terlibat dalam pembunuhan anak Samidi. Rekaman ini pun langsung disaksikan oleh Samidi. Kabar kematian Craig akhirnya sampai ke telinga Spike. Saat sedang menyaksikan beritanya, ada beberapa jamet yang malah menyetel dangdut koplo dan tidak menghormati kematian Craig. Dan hal tersebut pun membuat Spike murka.
Di sisi lain, John kembali menemui Danny CS. Dia bermaksud untuk memberitahu nama dari target berikutnya, yaitu Simon. Di sini, Davis sedikit ragu untuk melanjutkan misi. Namun demi Hunter, mereka harus segera menyelesaikannya. Keesokan harinya, Danny menghubungi Anne sebelum melanjutkan misinya. Dia berjanji akan segera pulang, biar tidak dikira Bang Toyib. Namun, Anne tampak bingung dengan identitas Danny yang sebenarnya. Pembunuh ini pun berjanji dia akan memberitahu pekerjaan aslinya setelah semua urusan selesai. Selepas menghubungi kekasihnya, Danny masuk ke mobil Davis lalu mengawasi gerak-gerik Simon. Pria itu memiliki pangkat mayor dan telah pensiun 4 tahun silam. Walaupun sudah sering encok, Simon masih bisa membrutal. Contohnya menghajar jamet yang sengaja merusak mobilnya. Tapi kemudian Spike tiba-tiba muncul untuk memisahkan pergelutan tersebut. Sontak, Danny pun terkejut melihatnya. Dan karena penasaran, dia akhirnya mengikuti Spike sampai ke sebuah gedung kosong. Di sana, Spike sadar kalau dia sedang dibuntuti. Sementara itu, Danny memberi uang kepada 2 bocil yang berada di bangunan tersebut agar mau membocorkan identitas Spike. Selanjutnya, Danny memimpin rapat strategi untuk mengeksekusi Simon. Pada aksi kali ini, dia harus bermain aman karena Simon akan diawasi oleh Spike. Hal itu juga akan menyulitkan Danny dalam merekam pengakuan Simon. Oleh karena itu, dia berencana untuk membuat rekaman palsu. Dan dalam rekaman tersebut, Davis akan berpura-pura menjadi Simon. Di lain pihak, John sudah mengetahui identitas Spike. Kini, dia meminta bantuan kepada seorang teman, yaitu Midweek. Dia adalah mantan tentara Inggris yang sangat kenal dengan paguyuban mantan SAS. John ingin agar Spike CS tidak mengganggu pekerjaan Danny dan kawan-kawan. Tak berselang lama, Midweek langsung menemui salah satu anggota paguyuban, yaitu Gowling. Midweek ingin membujuknya agar tidak mengganggu misi Danny. Gowling pun menyepakatinya. Dia segera menghasut semua anggota paguyuban agar mengabaikan rencana Spike. Hal ini pun membuat Spike kesal dan memutuskan untuk keluar dari paguyuban. Mulai dari sekarang, dia akan bertindak sendirian. I am done with this whole committee thing. Di sisi lain, Danny CS sedang menyusup ke sebuah garasi truk. Meyer kemudian memasang alat kendali jarak jauh pada sebuah truk. Nantinya, truk ini akan melintas di jalan yang sama dengan jalan yang biasa dilewati oleh Simon, sehingga mereka bisa mengendalikan truk tersebut untuk menabrak Simon. Dengan begitu, kematiannya akan dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Di sini, mereka juga mendapatkan rekan baru, yaitu Jack. Keesokan harinya, mereka pun beraksi. Pada aksi kali ini, Meyer yang akan mengendalikan truknya, sedangkan yang lain akan mengawasinya dari jauh. Ketika Simon sudah mendekat, Meyer pun langsung membelokkan truknya hingga menabrak mobil Simon. Walaupun misinya berhasil, Meyer dan Jack ketahuan oleh anak buah Spike. Mereka pun akhirnya terlibat dalam aksi kejar-kejaran. Saat Meyer terpojok, Jack memutuskan untuk menembak kepala si jamet. Namun naasnya, peluru itu juga menembus kepala Meyer. Alhasil, keduanya pun tewas secara bersamaan. Melihat temannya mati, Danny langsung murka kepada Jack, tetapi dia tidak punya waktu banyak. Danny kemudian mengambil sebuah radio komunikasi dari mobil anak buah Spike. Lalu, dia menyuruh Jack untuk menghubungi John dan memintanya agar membersihkan kekacauan ini. Setelah itu, Danny dan Davis saling berpamitan karena misi sudah selesai. Di lain pihak, Smike semakin emosi dengan Danny CS, apalagi setelah dia tahu kalau anak buahnya telah dibunuh. Lalu di waktu yang sama, Davis sedang berada di hotel dan telah menyewa atlet tumpang tindih kepada seorang pelayan. Tapi ternyata pelayan tersebut adalah mata-mata Spike. Dia pun langsung melaporkan lokasi Davis. Tanpa membuang waktu, Spike segera mengutus anak buahnya untuk menangkap Davis.
Anak buah Spike lalu menghubungi bosnya melalui radio komunikasi yang juga terdengar oleh Danny. Sementara itu, Davis berhasil melarikan diri dan hendak membajak mobil di tengah jalan. Tapi naasnya, Spike kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengecek nomor telepon yang ada di jaket Davis. Setelahnya, dia masuk ke sebuah gedung dan ternyata Danny sudah berada di sana sambil menodongkan pistol ke arah Spike. Danny tidak bermaksud untuk membunuhnya karena dia sudah muak dengan pertumpahan darah. Dia hanya ingin memperingatkan Spike agar tidak melanjutkan aksinya. Jika dia tetap ngotot, maka Danny akan menghabisinya. Setelah mengancam Spike, Danny menemui Samidi dan memberikan rekaman pengakuan Simon. Kemudian, dia membawa Hunter pergi dari sana. Danny lalu memohon agar Hunter mau pensiun dan hidup layaknya kakek-kakek normal. Di waktu yang sama, Spike mendapatkan informasi tentang John yang tidak lain adalah agen Danny dan pembunuh lainnya. Keesokan harinya, Danny pulang ke Australia dan langsung menghampiri Anne. Dua sejoli ini pun saling melepas rindu masing-masing. Saat hari sudah malam, Danny mendapatkan panggilan dari John, tapi melalui telepon rumah Anne. Menurut agennya itu, Danny telah salah membunuh target. Dan ternyata, Paijo bukanlah orang yang membunuh anak Samidi. Dan jika Danny tidak segera menyelesaikan masalah ini, maka Anne akan dibunuh. Sontak, Danny pun panik bukan main. Dia langsung mengajak Anne pergi ke Paris untuk bersembunyi sementara waktu. Setibanya di Paris, Danny menitipkan Anne di rumah Hunter. Sementara itu, dia akan pergi ke London untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini, Hunter ingin ikut membantu, tapi Danny melarangnya. Tanpa membuang waktu lagi, Danny langsung masuk ke penginapan Bahait lalu menghajar anak buahnya. Kemudian, dia meminta penjelasan dari Bahait tentang target yang sebenarnya. Danny merasa dipermainkan oleh jamet satu ini. Danny lalu menemui John untuk bertanya tentang target yang sebenarnya, yaitu Venus alias Tukimin. Di sisi lain, John tidak sadar kalau kantornya telah disadap oleh Spike. Singkat cerita, Danny pun pergi ke alamat Tukimin dengan mengenakan helm dan pakaian serba hitam. Tapi dia tidak tahu kalau Spike sedang mengawasinya. Lalu ketika Danny masuk ke tempat tersebut, tiba-tiba akibat ledakan bom, tubuh Danny terpental cukup jauh. Spike pun segera mengeceknya. Dan tak disangka-sangka, orang yang memakai helm itu bukanlah Danny, melainkan si Jack. Spike telah tergocek oleh trik Danny. Sedangkan Danny, dia sudah berada di ruangan Tukimin dan langsung menghajarnya hingga pingsan. Sebelum membunuh, Danny kembali teringat pada bocil di awal film tadi. Namun pada akhirnya, Danny tetap mampu menghabisi Tukimin. Danny lalu memotret jasad Tukimin sebagai bukti, kemudian kabur melalui atap gedung. Melihat itu, Spike tidak tinggal diam. Dia langsung mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Danny. Sayangnya, Danny terpojok dan mau tidak mau harus menyerah. Dia lalu ditangkap dan disiksa oleh anak buah Spike. Di lain pihak, Tukimin ternyata masih hidup. Dia hanya ditembak menggunakan peluru karet. Spike pun bingung sendiri kenapa Danny tidak membunuhnya. So why is he still alive? Why didn't you kill him? Spike kemudian menginterogasi Danny untuk mencari tahu dalang di balik pembunuhan mantan anggota SAS. Danny pun membeberkan semuanya, mulai dari nama hingga motif balas dendam Samidi. Mendengar penjelasannya, Spike langsung pergi tanpa melepaskan ikatan di tangan Danny. Tiba-tiba Midwick muncul sambil menodongkan pistol. Dia lalu memaksa Spike untuk memborgol tangannya sendiri. Di sini terungkap bahwa Midwick adalah pejabat pemerintahan Inggris yang diutus untuk membubarkan paguyuban mantan SAS dan menghentikan aksi ugal-ugalan Spike.
Selain itu, dia juga menjelaskan kepada Denny bahwa dalang dari semua ini adalah Bahait. Anak bungsu Samidi itu telah menandatangani kesepakatan dengan pihak Inggris terkait bisnis perminyakan. Padahal ketiga kakaknya telah berkorban di medan perang. Denny yang sudah muak mendengarkan Midweek akhirnya lepas kendali dan langsung membrutal. Tidak hanya Midweek, dia juga menghajar Spike habis-habisan. Walaupun dalam kondisi terikat, Denny mampu mengalahkan Midweek dan Spike, dan tanpa membuang waktu, dia segera melompat ke jendela dan keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, Spike memutuskan untuk membunuh Midweek, namun dia kehilangan jejak Denny yang sudah kabur dengan membajak mobil. Di waktu yang sama, John membawa pembunuh bayaran untuk menghabisi Hunter agar tidak ada yang melindungi Anne lagi. Dengan begitu, John bisa memanfaatkan Anne sebagai umpan jika Denny berkhianat. Akan tetapi, rencananya langsung gagal karena Hunter justru menyerang duluan. Hunter pun menghabisi pembunuh itu hanya dengan tangan kosong. Kemudian, Hunter menembak John tepat di kakinya saat dia hendak menculik Anne. Meski punya kesempatan, Hunter memilih untuk tidak membunuh John. Padahal, jamet ini telah mempermainkan dirinya dan juga Denny. Tapi yang pasti, jika Hunter melihatnya lagi, maka dipastikan nyawa John akan melayang. Remember, everybody gets found, even you. Keesokan harinya, Hunter pergi menemui Denny yang sudah tiba di Oman. Dia berniat untuk memberikan bukti foto kepada Samidi yang menunjukkan kalau Tukimin sudah tewas. Hunter akan mengawasinya dari jauh dan berjaga apabila terjadi kerusuhan. Don't move till I give the all clear, okay? Namun di lain pihak, Spike mendatangi Samidi dan Bahait lebih dulu. Di sini, Samidi tampak sedang berbaring di ranjangnya karena kondisi kesehatannya yang memburuk. Spike lalu memberikan bukti foto Tukimin yang seharusnya diserahkan oleh Denny. Kemudian, dia duduk di samping Samidi lalu mengatakan kalau foto itu hanyalah rekayasa. Dan setelah itu, tiba-tiba Spike menusuk Samidi hingga tewas. Sontak Bahait pun terkejut bukan main. Akan tetapi dia tidak merasa sedih sama sekali karena dia akan mendapatkan harta warisan yang sangat banyak. Bahait lalu memberikan $6 juta kepada Spike. Padahal uang itu harusnya dibayarkan kepada Denny dan Hunter. Hal ini pun langsung diketahui oleh Hunter yang sedang meneropong dari jauh. Dia kemudian mengajak Denny untuk mengejar Spike. Tapi sialnya ada anak buah Samidi yang menghalanginya. Hunter pun segera menembaki mobil mereka lalu kembali mengejar Spike. Singkat cerita, Spike akhirnya terpojok dan tidak bisa berkutik. Denny pun bertanya apa yang terjadi di dalam rumah Samidi. Spike menjawab apa adanya, persis seperti yang dia lakukan. Kemudian, Hunter membuka koper uangnya dan mengambil beberapa gepok. Sisanya dia berikan kepada Spike untuk ongkos pulang ke Inggris. Damn shame. Kini, Denny dan Hunter tidak ada urusan lagi dengan keluarga Samidi. Sedangkan Spike, dia masih harus berhadapan dengan anak buah Samidi yang loyal. Oleh karena itu, Denny tidak perlu repot untuk membunuhnya. Di akhir film, Denny kembali ke Paris dan langsung menjemput sang kekasih. Lalu, film pun tamat dengan sangat epik. Film ini mengajarkan kita bahwa ada banyak fakta menakutkan yang kita tidak tahu. Contohnya, ada tukang bakso keliling yang ternyata agen CIA. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili mantan karyawan PT Cinta Abadi mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.